wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ajli salamah wal istiqomah wal idafil bala wal istiqomah fil ibadah khususan li hadzal majlis ya Allah hasil maqasid nabil khair wa barik dan bil khair al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin, para dulur, para bapak-bapak, melanjutkan pengajian kemarin. Sekarang sudah sampai ke bab sholat. Kemarin telah membahas susuci toharoh. Sekarang bab sholat. Kitabnya kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamis Sholat. Ini kitab menerangkan hukum sholat. Adapun sholat itu menurut keterangan mungguh lugot, yaitu doa yang dibarengi dengan ucapan dan tingkah atau pekerjaan. Muftatahatun bitakbiri wa muhtamatun bitaslimi, yang diawali dengan takbir dan diringkas atau diakhiri dengan uluk salam. Bisyara iti maksusotin, dengan syarat-syarat yang ditentukan. Jadi sholat itu harus dengan syarat-syarat yang ditentukan. Berarti kalau kita tidak memakai syarat, tidak sah juga sholatnya. Apa syaratnya? Seperti masuk waktu. Harus masuk waktu, ya waktu zuhur ya waktu zuhur, waktu asar ya waktu asar, maghrib itu syarat. Syarat itu wajib sholati salah satu asya'a. Adapun syarat wajib sholat yaitu ada 3 di kitab ini, Mas. Nah, beda-beda fikih. Ada yang lain 5, 4. Ini 3. Paling cepat dihafal. Sebab kita harus menghafalkan juga syarat sholat, sahnya sholat, rukun sholat, sunnah sholat. Ahaduha, adapun salah satunya syarat sholat itu yang pertama al-islamu, pertama Islam. Fala tajibu sholatu alal kafiri, maka tidak wajib sholat tersebut kepada orang kafir asli. Ada kafir asli. Wala yajibu alaihi qodouha, dan tidak wajib kepada kafir asli kodo. Dalam arti ini ada orang Kristen lah ya, 40 tahun masuk Islam, itu dari waktu ke belakang nggak usah kodo, langsung aja Mulai dari 40 awal. nggak usah. Itu kafir asli. Beda dengan murtad. Kalau murtad harus wajib kodo. Wa amal murtadu fatajibu alaihi sholatu wa qodouha, dan adapun orang murtad wajib kepada murtad tersebut ngodoni sholat yang ketinggal. Dari Imam Syafi'i, orang murtad nggak ninggalin sholat berapa tahun, wajib kalau Imam Syafi'i ngodoni sholat. Masya Allah. Makanya abdol-abdolnya anak masuk pondok itu pas balik, karena nggak ada tanggungan, minimal 15 tahun. Saya dulu kelas 3 SMP punya hutang 3 tahun. Punya hutang 3 tahun. Kodo di pondok. Kalau masuk pondoknya antara 11 12, itu enak, nggak ada tanggungan. Terus makan. Yang pertama Islam. Wasani al-bulugu, yang kedua yaitu baleg.
Fala tajibu ala sobi wa sobiyatin, maka tidak wajib kepada bocah cilik, yaitu anak kecil yang belum balik, itu tidak wajib sholat. Lakin tetapi yuk maroni biha ba'da sab'i sinina, tetapi diperintahkan kepada anak kecil dengan sholat tersebut sesudah umur 7 tahun. Kalau sudah umur 7 tahun mah perintah sama kita sholat. Digembleng. Dari kecil, dari orok tuh, kenalin dulu terus. Lihatin, sebenarnya dari kecil sudah terbiasa lihat orang tuanya sholat, insya Allah kesananya. Sebab namanya anak kecil itu merekamnya luar biasa, daya tangkapnya. In hasola tamyizu biha, kalau hasil apa tamyiz biha terhadap 7 tahun. Kedua balik. Wa yudrabani ala tarkiha ba'da kamali asyri sinina, dan dipukul terhadap anak kecil kalau dia meninggalkan sholat sesudah umur 10 tahun. Wajib bagi kita memukul anakku kalau sudah umur 10 tahun ninggalin sholat. Pak Haji, sebab kalau kita diam aja lihat anak nggak sholat, diam aja kita, tanggung jawabnya besar. Kita dicap dayus di sana ya. Ad-dayus man ra'al munkaro fi ahli wa yaskut. Kata Rasul, yang namanya dayus ketika melihat kemungkaran di keluarganya sendiri, anaknya tidak sholat diam aja, anaknya nonton TV los baik, itu ngaji diizinkan diemin, itu dayus kita dicap. Sedangkan dayus la tadkhul jannata abadan, tidak akan dimasukkan ke surga selama-lamanya. Jangankan dimasukkan, cium baunya surga pun tidak tercium bagi orang yang dayus. Ngeri. Kadang kita sebagai orang tua kedek ibadah, istri anak cobaan, harese dititahna, semalakama dong kita. Yang kedua balik. Wasalisu, dan yang ketiga al-aklu, mempunyai akal. Fala tajibu ala majnunin, maka tidak wajib kepada orang edan mah. Ya orang gila mah nggak wajib sholat. Yang jajalan umpangan ke pasar tadi itu mah nggak wajib sholat. Makanya sebab tidak mempunyai akal. Punya akal mah untuk bisa mikir meren. Hebatnya eta jelema dong itu eta telok muriangnya kadangnya. Nggak pernah sakit. Beda sama kita yang akalnya sehat, yang normal. Luar biasa. Nah, anu teu salat berarti sarua bae doang nu di jalan lalumpangan gitu teh. Make sendal kana robek, aduh. Dibalikeun bae gitu teh. Maka tidak wajib kepada orang edan matu syarat sholat. Itu syarat sholat ada 3. Pertama apa tadi mas? Orang Islam. Terus kedua Balik. 3 Berakal sehat. berakal sehat. Pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal. Itu syarat wajib sholat. Kalau selain dari 3 syarat tersebut tidak wajib sholat. Wa sholawatul masnunatu, dan adapun beberapa sholat yang disunahkan.
Khomsu mana? Khomsul idani itu ada 5. Sholat yang disunahkan atau yang dikuatkan juga dalam arti sunnah yang paling kuat ada 5. Al-idani yang pertama sholat lebaran 2, sholat idul fitri dan sholat idul itu sholat sunnah yang dikuatkan. Yang kedua wal kusupani dan sholat sunnah gerhana matahari maupun gerhana bulan. Yang ketiga wal istisqa'u dan sholat sunnah istisqa. Istisqa itu sholat sunnah kita meminta hujan, kekeringan, kemarau. Yuk umumkan kepada kampung, yuk kita sholat sunnah istisqa, mudah-mudahan ada keberkahannya. Itu ada amalan-amalan tertentunya. Wasunanu tabi'atu lil faraidi, dan adapun selanjutnya itu sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib, yaitu sholat rawatib itu yang paling dicintai, yang disunah sholat rawatib. Wahia, dan adapun sholat sunat rawatib ini sab'ata asyara rakaatan. Itu ada 17 kalau di sini mah 17 rakaat semuanya. Sholat sunnah rawatib ada 17 rakaat. Yang pertama rakaat al-fajri 2 rakaat fajar. Pertama sebelum subuh. Pertama. Yang kedua wa'ar bangun qobla zuhri 4 rakaat sebelum zuhur. Itu sholat sunnah sebelum zuhur kita sholat sunnah 4 rakaat. Wa rakaatani ba'dahu, dan 2 rakaat sesudah sholat zuhur. 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Sesudah. Berarti tadi habis sholat subuh mah tidak ada sholat sunnah. Adanya sebelum sholat subuh itu 2 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur. Sholat sunnah rawatib. Wa arbaun qoblal asri, dan 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Tidak ada sholat sunnah sesudah asar. Cuma 4 rakaat sebelum asar saja. Wa rakaatani, dan 2 rakaat ba'dal maghribi sesudah sholat maghrib. Wasalasu ba'dal isya, dan 3 sesudah sholat isya. Yutiru, satunya itu salah satunya witir. Berarti 2 rakaat 1 witir itu sesudah isya. 3 rakaat. Semuanya 17. Itulah sunnah-sunnah yang dikuatkan oleh Rasul kepada kita, terutama sholat rawatib. Wasala sunawapila muakadatun, dan adapun sholat sunnah yang dikuatkan goiru tabiatin lil puru ini, yang bukan dari beruntut kepada sholat fardu, yang bukan ya. Ahaduha, adapun salah satunya yaitu sholatul lail, sholat malam, sholat sunnah lail. Ada sholat sunnah tahajud, ada sholat sunnah aqimul lail, itu ada. Sholat sunnah aqimul lail ada. Sholat sunnah. Bedanya kalau sholat sunnah aqimul lail itu tidak perlu tidur. Kalau sholat sunnah tahajud itu syaratnya tidur dulu. Tuh perbedaannya sholat lail sama sholat tahajud. Yang kedua lagi, itu yang pertama sholat lail. Sholat duha, yaitu sholat duha, sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha.
Wa akluha rakaatani, dan adapun sedikit-dikitnya sholat sunnah duha itu 2 rakaat, dan sebanyak-banyaknya sholat duha itu 12 rakaat. Ayo pilih, namun orang yang gara hasil maksud geus 12 kita 12 rakaat langsung kan. Unggal isuk suhada 12 rakaat. Negara kawin. Waktu sholat duha mulai dari irtifa isyamsi, mulai dari munculnya matahari sekitar jam 8, jam setengah 8 etang geus asup tah, ila zawaliha, sampai lingsir atau apa lu tuh lingsir ya? Surut ya. Enggak. Iya. Habis jam 11 itu apa namanya itu lingsir? Udah di tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Pangange. Catatan aja. Tuh. Pangange. Yuk coba yang seperti lingsir. Tengah-tengah. Pangange. Tuh salat duha. Kama qala Nawawi fi tahqiq syarhil mazhab, seperti apa yang diucapkan oleh Syekh Imam Nawawi di kitab Syarah Matan Mazhab. Wow. Dong kumaha kitabnya. Dan yang ketiga, sholatut tarawih, yaitu sholat sunnah tarawih. Tuh, 3 sholat sunnah selain dari mengikuti sholat fardu. Pertama, sholat lail, tahajud sama aqimul lail. Yang kedua, sholat duha. Yang ketiga, sholat tarawih. Wahia isruna rakaatan. Kalau sholat sunnah tarawih mah Imam Syafi'i mah 20 rakaat. Ditambah 3 witir jadi 23. Fikuli lailatin, di dalam setiap malam. 23. Taudin beraha? Itu kalau 11 nggak apa-apa. Nggak apa-apa 11. Daripada nggak sama sekali. Itu maksudnya. Nggak apa-apa. 11 rakaat. Itu ngambil dari mana itu ya? Ada yang mengucapkan 11, 23, 30 sampai berapa itu ya? 34. Ayo. Namun hayang iya 34 lah. 2 bae ge ngantuk lamun teu ngebut oloan. Ngebut dulu. Hah? Ngebut. Anehnya. Kalau terawih ciri khasnya ngebut. Min Ramadana, dari bulan Ramadan. Kalau sholat tarawih mah khusus di bulan Ramadan. Selanjutnya syarat sholat sebelum masuk di waktu sholat. Apa aja sih syaratnya? Kalau sebelum masuk sholat itu nanti besok. Ini barusan ngebahas syarat sholat sama sunnah sholat. Gitu aja. Ya, lanjut. Yang akbar nerangkeun 3 kalimat. Sayati zamanun, bakal datang satu zaman. Bakal, namanya bakal mah ya pasti datang. Tunggu aja, pasti datang. Itu fi'il madi majhul. Kalau santri mah ngaji ilmu nahwu mah pasti bakal datang. Entah tahu kapan waktunya, pasti datang. Ala umati, kepada umatku, kata Rasul, ya piruna, bakal kabur, minal ulama'i, dari ulama, wal fuqaha, dan ahli fikih. Bakal kabur, bakal menjauhi kepada ahli fikih, pada ahli ilmu, pada ulama. Kan kalau lihat zaman sekarang udah mulai ngaji auhan sepi kuari. Sedangkan suhada nu ngaranna ganjaran ngaji mah ngaji sakedeung menang pahalana 1000 rakaat salat sunnah. Man ta'allama baban minal ilmi sa'atan
didinya na aya kalimat saatan suhada. Saatan eta bisa sesaat bisa sejam belajar ngaji sesaat be eta lebih unggul mina sholati tawuan alpasanatin bau 1000 rakaat sholat sunnah gedena tahajud hese duha hese halulang geus ngaji bae sakedeung menang ganjaran 1000 rakaat. Gandeng ya. Jadi ajak capek baik. Kata Rasul, bakal datang satu zaman kepada umatku di mana umat-umatku pada kabur, pada ninggalin, pada nggak mau denger kepada ulama atau ahli fikih. Terus apa yang terjadi? Faya bataliyahumullahu bisalasi baliyatin. Maka Allah bakal mencoba 3 perkara kepada umat tersebut. 3 perkara Allah akan kasih kepada wilayah-wilayah yang tidak mau gabung, tidak mau ayo bebarengan kepada ulama, duduk silaturahim. Aduh, apalagi kalau menghujat. Kalau kita mah ambil bagusnya aja. Adapun perbedaan mangga silahkan kita ambil persamaannya saja. Yang jelek kita jangan ambil, yang bagusnya kita ambil gitu aja. Karena yang namanya ulama itu beda-beda sih. Beda-beda karakternya, ada yang keras, ada yang lembut. Ada ini jurusannya fikih aja, ini tauhid, itu udah beda-beda dicap di sini juga di kitabnya. Ulama itu terbagi 2. Ada ulama yang menguasai ilmu fikih, yang kedua ulama yang menguasai ilmu tauhid. Dalam arti dia itu sangat mempelajari ilmu zat Allah. Itu kalau dibarengin dengan fikih nggak bisa. Aduh, ada paknya. Ya tapi semuanya punya dasar. Yang tauhidnya pasti sudah bisa syariat. Yang syariat ya tinggal nerusin aja ke tauhid. Gitu. Kalau kita mah syariat dulu belum bisa. Tauhid ya yang unggul tauhid pertama yang kita ajari itu tauhid. Dalam arti syariat kalau kita sudah pas sholatnya tinggal masukin rasanya, keyakinan kita. Sholat seakan-akan bukan kita, Allah yang bangunin terus sampai wusul, sampai datang kepada Allah perasaan kita. Hidup mati saya hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki itu. Yang namanya khusyuk beda-beda lagi. Khusyuk. Kalau khusyuk orang awam mah tumanina. Udah khusyuk itu tumanina aja sholatnya udah. Yang kedua khusyuknya kalau omongan apa ucapan kita mengucap, kalbu pun berkata Allahu Akbar kabiro, kata lisan, kata kalbu Allahu Akbar kabiro. Tidak harus terjemah, tidak. Seiring sejalan. Itu khusyuk tingkatan 2. Yang ketiga, wow, luar biasa. Inna sholati, sesungguhnya sholat saya, wa nusuki, terus hanya tertuju kepada Allah. Itu udah tingkatan 3 itu. Kita matumanin aja lumayan. Yang pertama, cobaan yang Allah akan diberikan, yarfa'ullahul barokata min kasbihim, akan diangkat atau akan dihilangkan keberkahan dari kerjanya umat tersebut. Penghasilan umat akan tidak diberkahkan oleh Allah. Kalau sudah terjadi menjauhi ulama, banyak pendapatan tapi entah kemana hilangnya itu duit. Itu ciri-ciri nggak ada berkahnya itu. Kalau yang namanya berkah, dia datul khair, tambah-tambah kebagusan, ada sedikit susah ngabisinya, itu berkah itu. Cukup aja. Pengen ini ada, pengen itu ada, itu berkah itu. Tapi kalau punya uang banyak, entah kemana habisnya. Habis mulu. Itu awas itu, udah ciri-ciri itu. Nggak ada keberkahan. Kebon, garing baik, ngojek, penumpang baik. Ayo, itu kan todennya. Ya sih. Itu akan diangkat keberkahannya kepada orang-orang yang megos atau meninggalkan, tidak berbarengan kepada ulama.
Yang kedua, wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zoliman. Yang kedua, Allah akan memberikan satu pemimpin kerajaan atau sekarang mah pemerintah yang zolim. Ya Allah. Naudzubillahi min. Pemerintah paling atas zolim, dibeda-bedakan antara umat Islam dan umat non-Islam, dibeda-bedakan. Pokoknya itu bakal ada nanti. Sudah dicap kok. Apalagi kalau yang udah menyakiti ulama, luar biasa. Sekarang makan banyak. Yang kedua, akan diberikan pemimpin yang zolim, pemerintah yang zolim, memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang bawahan. Bakal terjadi kok. Wasalisu yakhruju minad dunya bigoiri iman. Yang ketiga ini nih yang kita takutkan. Keluar atau mati dalam keadaan tidak membawa iman. Dalam garis dengdek su'ul khotimah, matinya dalam keadaan jelek. Ya Allah ya Rabbana. Satu, kita insya Allah masih sanggup. Dicoba oleh Allah, kemiskinan, apapun, kesusahan, masih sanggup. Kedua, pemerintah zolim, masih sanggup kita bertahan. Yang ketiga nih, ngapain kalau sudah mati tidak membawa iman? Iman, ya Allah ya Rabbana. Kalau sudah kita mati tidak membawa iman, sudah jurusannya pun neraka. Wal maqalatu wallahu alam bisawab.